Hari ini kita mulai dengan 2 Yohanes. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah membimbing kami sampai pengajaran 2 Yohanes. Sekali lagi Engkau dengan sangat baik memberikan kami kitab suci untuk agar kita waspada terhadap guru-guru palsu. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami akan belajar. Bimbing kami, bimbing hamba agar firman yang disampaikan benar-benar bisa menjadi sesuatu yang berguna bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami semua berdoa. Amin. Oke. Judul hari ini adalah karakteristik keluarga Allah. Jadi dengan kata lain, kata gampangnya, orang Kristen itu seperti apa sih? Nah, kita belajar orang Kristen itu seperti apa ya. Nah, jadi dalam 3 buku ini ada 3 video. Karakteristik keluarga Allah, Gaius Diotrephes Demetrius, seruan untuk bersenjata, kenali guru-guru palsu, dan Anda tidak perlu tersandung. Ya, kita mulai dengan yang pertama. Ya, bentar. Oke. Biasa kalau kita pikir guru-guru palsu itu menyerbunya ke gereja-gereja, tapi di sini di dalam surat 2 Yohanes, Yohanes memberi surat itu kepada satu orang, yaitu seperti ibu rumah tangga, ya. Jadi guru-guru palsu tidak hanya menyerbu gereja-gereja, namun juga mencoba mempengaruhi rumah tangga Kristen. Ya, sampai sekarang masih ada. Kadang-kadang kita mungkin pernah lihat Mormon atau Saksi Yehova datangnya kemana? Ke rumah-rumah, ya. Titus menghadapi masalah ini di Kreta dan Timotius menghadapinya di Efesus, ya. Sebagaimana halnya dengan rumah tangga, demikian pula gereja dan negara. Dengan demikian, keluarga merupakan sasaran penting dalam perang setan melawan kebenaran. Ya saudara, surat singkat ini yaitu 2 Yohanes ditulis untuk siapa? Untuk seorang ibu yang saleh dan anak-anaknya. Beberapa pelajar Alkitab telah menyimpulkan bahwa perempuan terpilih mengacu pada gereja lokal dan anak-anaknya adalah orang percaya yang bersekutu di dalam gereja. Di sini adikmu yang terpilih menunjuk pada gereja saudara yang mengirimkan salam Kristen. Saudara, surat ini ditujukan kepada seorang wanita saleh. Meskipun benar bahwa Yohanes menyapa suatu kelompok dalam surat ini, perhatikan dalam bentuk jamak 2 Yohanes 6, 8, 10, 12. Benar juga ia menyapa seseorang. Ayat 1, 4, 5, 13. Mungkin solusinya adalah bahwa berkumpulnya jemaat Kristen di rumah ini. Jadi dia menyapa seorang ibu, tapi juga mungkin menyapa seluruh jemaah karena ibu ini memberikan tempat untuk gereja di dalam rumah ini. Ya, bersama keluarga dari wanita terpilih, sehingga Yohanes memikirkan baik keluarga maupun jemaatnya. Dia khawatir agar wanita saleh ini tidak mengizinkan hal-hal palsu masuk ke dalam rumahnya atau ke dalam kumpulan orang banyak. Jadi saudara, karakteristik keluarga Allah, ya. Perasaan yang dominan dalam surat kecil ini adalah perasaan persahabatan dan kegembiraan, meskipun bercampur dengan kekhawatiran dan peringatan. Jadi, saudara, jika saya dan Anda ingin menjaga rumah kita tetap setia kepada Kristus, maka kita harus memiliki karakteristik yang sama dengan keluarga yang ditulis oleh Yohanes ini. Ya, karakteristik keluarga Allah, karakteristik orang Kristen adalah 1. Orang Kristen harus tahu kebenaran. Ayat 1-3. Kedua, orang Kristen harus berjalan dalam kebenaran. 4-6. Dan orang Kristen harus tinggal di dalam kebenaran. Itulah ciri-ciri orang Kristen sejati. Ya, saudara, kita baca firman Tuhan. 2 Yohanes 1 ayat 1-13. Ya, dari penatua kepada siapa? Kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Ya, oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Ya, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita di dalam
kebenaran dan kasih. Aku sangat bersukacita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi aku menurut perintah yang sudah ada dari kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, bahwa kita harus hidup menurut perintah-perintahnya. Dan inilah perintah itu, bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal dalam ajaran Kristus, yang melenceng kiri kanan saudara, tetapi melangkah keluar dari sana, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima di dalam rumahmu, janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Sungguh pun banyak yang harus kutulis kepadamu. Aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta, tetapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan kamu, supaya sempurnalah sukacita kita. Salam kepada kamu dari anak-anak saudaramu yang terpilih. Demikian firman Tuhan 2 Yohanes. Saudara, karakteristik keluarga yang terpilih, yaitu keluarga Allah, adalah kita harus tahu kebenaran. Yohanes menggunakan kata kebenaran 4 kali dalam salam ini. Jadi ini adalah kata yang penting. Pada dasarnya ini berarti kenyataan atau bukan sekedar penampakan yang merupakan dasar dari semua yang kita lihat di sekitar kita. Yesus Kristus adalah kebenaran. Yohanes 14 ayat 6. Firman Allah adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Ya, Allah telah mengungkapkan kebenaran dalam pribadi anaknya dan dalam halaman-halaman firman-Nya. Dia telah memberi kita roh kebenaran untuk mengajar kita dan memampukan kita untuk mengetahui kebenaran. Kebenaran bukan sekedar wahyu objektif dari Bapa, namun juga pengalaman subjektif dalam kehidupan pribadi kita. Kita tidak bisa hanya mengetahui kebenaran, tapi kita harus bisa mengasihi kebenaran dan hidup dalam kebenaran. Kebenaran dalam hidup kita akan bersama kita selama-lamanya. Kenapa? Karena firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Ini juga berarti bahwa mengetahui kebenaran lebih sekedar menyetujui sekumpulan doktrin, meskipun hal ini juga penting. Artinya, kehidupan orang beriman dikendalikan oleh kasih terhadap kebenaran dan keinginan untuk mengagungkan kebenaran. Ya, saudara, keinginan untuk mengagungkan kebenaran, menomorsatukan kebenaran. Yohanes membuka suratnya dengan catatan kebenaran ini karena ada guru-guru palsu di luar sana yang akan menyebarkan kesesatan. Ya, sampai sekarang juga begitu saudara. Dia menyebut mereka penipu dan antikristus. Yohanes bukanlah orang yang mengatakan bahwa semua ajaran agama adalah benar dalam satu atau hal lain, dan bahwa kita tidak boleh bersikap kritis asalkan orangnya tulus. Tulus itu penting saudara, tetapi ada yang lebih penting dari ketulusan, yaitu kebenaran saudara. Bagi Yohanes ada perbedaan besar, bahkan perbedaan yang mematikan antara kebenaran dan kesalahan, dan dia tidak akan mentoleransi kesalahan, mentoleransi ajaran yang menyimpang saudara. Karena apa? Karena kebenaran akan menyertai kita selamanya. Kita tentu harus mengenalnya sekarang dan belajar untuk menyukainya. Tentu saja seluruh kebenaran berpusat, pasti fokus pada Yesus Kristus, Putra Allah yang kekal, yang bersamanya kita akan hidup untuk selama-lamanya. Sungguh menakjubkan merenungkan fakta bahwa kita akan menghabiskan kekekalan dikelilingi oleh kebenaran, bertumbuh dalam pengetahuan kita akan kebenaran, dan melayani Tuhan dalam kebenaran. Ya saudara, kalau kita nanti hidup dalam kekekalan saudara, ya kita akan dikelilingi oleh kebenaran.
Jadi mulai hari ini, saudara, belajar untuk menyukai kebenaran, karena kita akan dikelilingi oleh itu selama-lamanya. Bagaimana wanita terpilih ini dan anak-anaknya mengetahui kebenaran dan menjadi anak-anak Allah? Yaitu melalui kasih karunia dan belas kasihan Allah. Allah kaya akan kemurahan dan anugerah, dan Dia telah menyalurkan kemurahan dan anugerahnya kepada kita di dalam Yesus Kristus. Kita diselamatkan bukan karena kasih Allah, namun karena kasih karunia Allah, yaitu kasih yang membayar harga. Tuhan mengasihi seluruh dunia, namun seluruh dunia belum diselamatkan. Hanya mereka yang menerima kasih karunia-Nya yang melimpah, yang mengalami keselamatan dari dosa. Saudara, ketika Anda menerima rahmat dan belas kasihan dari Tuhan, Anda akan mengalami kedamaiannya. Sebab karena kita dibenarkan, dinyatakan benar karena iman, kita mempunyai perdamaian dengan Allah melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan tidak berperang dengan orang-orang berdosa yang terhilang. Orang-orang berdosalah yang berperang melawan Allah. Allah telah berdamai dengan orang-orang berdosa karena karya Kristus di kayu salib. Kini orang berdosa harus bertobat dan berdamai dengan Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Penting untuk dicatat bahwa pada awal suratnya yang kedua ini, Yohanes menugaskan keilahian Yesus Kristus. Dia melakukannya dengan menyatukan Tuhan Yesus Kristus dengan Allah Bapa. Misalkan 2 Yohanes 3 berbunyi, dari Allah Bapa. Anda akan langsung menjawab, misalkan dalam 2 Yohanes 3 berbunyi, dari Allah Bapa dan Nabi Amos. Anda akan langsung menjawab, Amos tidak boleh digabungkan dengan nama Bapa dengan cara itu. Tampaknya Amos setara dengan Tuhan. Tetapi Yesus digabungkan dengan Allah Bapa agar Yesus Kristus dinyatakan keilahiannya. Namun justru itulah sebabnya Yohanes menyatukan Bapa dan Anak, karena mereka sama-sama adalah Tuhan. Dan kemudian untuk memastikan bahwa para pembacanya tidak melewatkan penekanannya, Yohanes menambahkan Anak Bapa. Tidak mungkin memisahkan keduanya jika Tuhan adalah Bapa dan Dia pasti mempunyai seorang putra. Yesus Kristus adalah Anak itu. Karena itu dia tulis dalam 1 Yohanes 2:23, barang siapa menyangkal Anak, ia tidak mempunyai Bapa. Banyak guru palsu berpendapat, tetapi Yesus adalah Anak Allah sama seperti kita semua adalah anak Allah yang diciptakan menurut gambar Allah. Ketika Yesus mengaku sebagai anak Allah, dia sebenarnya tidak mengaku sebagai Tuhan. Banyak guru palsu berpendapat demikian. Namun ketika Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, aku dan Bapakku adalah satu, mereka mengancam akan melempari dia dengan batu. Mengapa? Karena dia telah menghujat, katanya. Sebab sebagai manusia kamu menjadikan dirimu Allah. Mereka tahu apa yang dia maksudkan ketika dia menyebut dirinya anak Tuhan dan menyatakan kesetaraannya dengan Tuhan. Jadi saudara, iman Kristen berdiri dan jatuh pada doktrin ketuhanan Yesus Kristus. Jika dia adalah manusia, maka dia tidak dapat menyelamatkan kita, tidak peduli seberapa berbakat atau uniknya dia. Ya saudara, jika Anda tidak mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, maka Anda juga tidak mengaku bahwa dia bisa menyelamatkan kita. Jika dia bukan Tuhan yang datang dalam wujud manusia, maka iman Kristen adalah kebohongan, bukan kebenaran. Dan Yohanes membuka surat ini dengan penekanan yang salah. Ya saudara, negarawan besar Amerika Daniel Webster sedang makan malam di Boston bersama kelompok orang terkemuka. Beberapa di antaranya memiliki kecenderungan Unitarian, ya. Kaum Unitarian itu menyangkal Tritunggal dan keilahian Putra dan Roh, ya, oke. Ketika topik agama dibahas, Webster dengan berani menegaskan kepercayaannya pada keilahian Yesus Kristus dan keyakinannya pada karya penebusannya. Ya saudara. Tetapi Tuan Webster, kata seorang pria, dapatkah Anda memahami bagaimana Kristus bisa menjadi Allah dan sekaligus manusia? Tidak Pak, saya tidak memahaminya. Jika saya dapat memahami dia tidak akan lebih besar dari diri Anda sendiri. Saya merasa bahwa saya membutuhkan juru selamat yang luar biasa, katanya. Jika rumah tangga dan gereja kita ingin setia kepada Kristus dan menentang guru-guru palsu, kita harus mengetahui kebenaran. Oke? Bagaimana kita mengetahui kebenaran? Dengan mempelajari, dengan belajar firman Tuhan dan dengan cermat dan membiarkan Roh mengajar kita
dengan mendengarkan orang lain yang setia dalam mengajar pada iman, dan kemudian dengan mempraktekkan apa yang kita pelajari. Kita tidak hanya harus mempelajari kebenaran dengan pikiran kita, namun kita juga harus mengasihi kebenaran di dalam hati kita dan menghayati kebenaran dengan kemauan kita. Jadi saudara, seluruh pribadi kita, tubuh, jiwa, roh harus menyerah pada kebenaran. Saudara, betapa pentingnya bagi orang tua mengajar anak-anak mereka mengasihi kebenaran. Meskipun kita bersyukur kepada Tuhan atas sekolah minggu atau sekolah Kristen, pada akhirnya rumahlah yang harus menanamkan dalam diri anak-anak untuk mengasihi kebenaran dan pengetahuan akan kebenaran Tuhan. Jadi hidup dalam kebenaran berarti menaatinya, mengizinkannya mengendalikan setiap bidang kehidupan kita. Paragraf ini dibuka dan ditutup dengan penekanan pada ketaatan, berjalan dalam kebenaran, jauh lebih mudah mempelajari kebenaran dan bahkan berdebat tentang kebenaran daripada mengamalkannya. Faktanya, kadang-kadang orang Kristen yang bersemangat tidak menaati kebenaran dalam upaya mereka membela kebenaran. Oke? Nah, sukacita Rasul Yohanes. Sukacita Rasul Yohanes adalah bahwa anak-anak perempuan terpilih itu berjalan dalam kebenaran. Ya, ini udah topik kedua, kita harus hidup atau berjalan dalam kebenaran. Namun Yohanes tidak mengetahui semuanya. Dalam terjemahan harafiahnya adalah beberapa atau separuh dari anak-anakmu. Di suatu tempat dalam perjalanannya, Yohanes telah bertemu dengan anak-anaknya dan belajar tentang ketaatan mereka dalam berjalan bersama Tuhan. Tidak ada sukacita yang lebih besar bagiku selain mendengar bahwa anak-anakmu, sebagian dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran. Kita tidak mempunyai alasan untuk percaya bahwa Yohanes sedang memberi isyarat bahwa anak-anak lainnya telah tersesat setelah guru-guru palsu itu. Jika karena anak-anak Yohanes termasuk anggota gereja rumah, maka ada kemungkinan bahwa beberapa dari mereka telah meninggalkan persekutuan dan bergabung dengan para penyesat. Tentu mendatangkan sukacita yang besar bagi Bapak ketika ia melihat anak-anaknya menaati firman-Nya. Saya tahu secara pribadi apa artinya bagi pendeta ketika sebuah keluarga tunduk pada firman dan melakukan kehendak Tuhan. Ada beberapa hal yang mematahkan hati seorang pendeta, seperti ada anggota yang tidak taat atau memberontak, yang tidak mau tunduk pada otoritas firman Tuhan. Ketika pengkhotbah besar Baptis Charles Spurgeon masih kecil, dia tinggal bersama kakeknya yang mengembalakan sebuah gereja di Stambourne, Inggris. Seorang anggota gereja biasa duduk di pub lokal minum bir, dan praktek ini membuatnya sedih. Suatu hari Charles muda berkata kepada kakeknya, saya akan membunuh jalan-jalan tua itu, dan itu yang saya akan lakukan. Aku tidak akan melakukan hal buruk apapun, tetapi aku akan membunuhnya, itu yang kulakukan. Apa yang dilakukan Spurgeon muda? Dia menghadapkan Rhodes di pub dengan kata gini, apa yang kamu lakukan di sini Elia? Duduk bersama orang fasik. Anda adalah anggota gereja dan menghancurkan hati pendeta Anda. Aku malu padamu, saya yakin aku tidak akan menyakiti hati pendeta saya. Tak lama kemudian Rhodes muncul di rumah pendeta, mengakui dosanya dan meminta maaf atas perilakunya. Spurgeon muda memang telah membunuhnya. Oke. Argumen Rasul. Ia berpendapat bahwa Tuhan telah memerintahkan kita untuk berjalan dalam kebenaran dan kasih. Kata perintah digunakan 5 kali dalam beberapa ayat ini. Perintah Allah memfokuskan kebenaran dalam bidang kehidupan tertentu. Kebenaran dapat menjadi kabur dan umum jika kita tidak berhati-hati. Namun perintah menjadikan kebenaran itu spesifik dan mengikat. Perhatikan bahwa perintah-perintah tersebut diberikan oleh Bapa. Setiap perintah adalah ekspresi kasih, bukan sekedar hukum. Kehendak Tuhan adalah pernyataan hati Tuhan, bukan hanya pikirannya. Oleh karena itu, ketaatan pada firman-Nya harus menjadi pernyataan kasih kita, bukan ekspresi rasa takut. Sebab inilah kasih Allah, yaitu bahwa kita menaati perintah-perintah-Nya dan perintah-perintah-Nya tidak berat sebelah. Jadi hukum-hukum Tuhan itu sebenarnya mengekspresikan karakter Tuhan, saudara. Ya, jadi kalau kita mengasihi Tuhan itu, ya kita menaati perintah-perintah-Nya. Guru-guru palsu mencoba membuat perintah-perintah Allah tampak keras dan sulit, dan kemudian mereka menawarkan kebebasan sejati itu dalam tanda kutip ya
kepada orang-orang yang baru bertobat. Namun kebebasan terbesar adalah ketaatan pada kehendak Tuhan yang sempurna. Jadi makin kita menaati kehendak Tuhan yang sempurna, makin merdeka kita. Tidak ada orang beriman yang mengasihi Tuhan yang menganggap perintah-perintahnya keras dan tidak tertahankan. Saudara, permohonan Rasul, Yohanes ingin agar wanita terpilih dan keluarganya saling mengasihi, dan seruan ini berlaku juga bagi kita. Aku memberikan perintah baru kepadamu, supaya kamu saling mengasihi. Namun Yohanes menulis bahwa itu bukanlah suatu perintah baru. Apakah ini suatu kontradiksi? Saudara, perintah saling mengasihi bukan hal yang baru pada masa ini, karena bahkan orang-orang Yahudi di Perjanjian Lama diperintah untuk saling mengasihi sesamanya. Imamat 19 ayat 18, 34, dan orang memerintah bukan hanya sesamanya, tetapi orang asing di dalam rumah mereka. Namun dengan kedatangan Putra Allah ke bumi, Yesus Kristus, perintah ini menjadi baru dalam kualitas, saudara, dalam penekanan dan contohnya. Yesus Kristus memberikan penekanan pada kasih persaudaraan dan dia memberikan contohnya dalam kehidupannya sendiri. Hal itu juga merupakan pengalaman yang baru karena kita memiliki Roh Kudus Tuhan yang tinggal di dalam diri kita yang memampukan kita untuk mengasihi, saudara. Tetapi buah roh adalah kasih. Apakah mungkin untuk memerintahkan kasih? Ya, ketika Anda memahami apa sebenarnya kasih Kristen. Banyak orang salah paham bahwa kasih adalah sebuah perasaan, sejenis emosi religius khusus untuk membuat kita menjangkau atau menerima orang lain. Tentu saja emosi terlibat, namun pada dasarnya kasih Kristen adalah kehendak, saudara. Tindakan kemauan. Itu adalah memperlakukan orang lain dengan cara yang sama seperti Tuhan memperlakukan Anda. Faktanya, kita bisa mengasihi orang yang sebenarnya tidak kita sukai. Kita mungkin tidak bisa menghendaki kasih sayang kita setiap saat, tapi kita bisa menghendaki sikap dan tindakan kita. Ketika orang lain bersikap kasar kepada kita, kita bisa membalasnya dengan baik. Saat orang menganiaya kita, kita bisa mendoakan mereka. Dan ketika ada kesempatan berbuat baik kepada mereka. Jadi itulah kasih Kristen. Saudara, jika kita mengikuti perasaan kita, orang jahat sama kita mungkin akan membalas. Namun jika kita meminta Roh untuk mengendalikan keinginan kita, maka kita dapat bertindak terhadap keinginan tersebut sebagaimana Yesus akan bertindak dalam kasih Kristiani. Yohanes selanjutnya menjelaskan bahwa kasih dan ketaatan harus berjalan seiring. Tidak mungkin memisahkan hubungan kita dengan Tuhan dari hubungan kita dengan manusia. Jika kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, tetapi kita membenci saudara kita, maka dapat dipastikan bahwa kita tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 20. Jika kita menaati Allah, maka kasih-Nya sempurna dalam diri kita dan kita tidak mempunyai masalah dalam mengasihi saudara kita. Jadi saat Anda meninjau paragraf ini, Anda memperhatikan 3 tema yang dapat menyatu kebenaran, kasih, dan kepatuhan. Dengan mempercayai kebenaran di dalam Kristus dan firman, kita diselamatkan. Bukti dari keselamatan itu adalah kasih dan ketaatan. Namun kasih dan ketaatan diperkuat seiring kita bertumbuh dalam pengetahuan kita akan kebenaran. Ya, ingat saudara, kasih itu muncul dari pengetahuan. Ya, kalau kita tidak mempunyai pengetahuan, tidak mungkin kita mengasihi. Kita menyampaikan kebenaran dalam kasih dan kita menaati perintah Allah karena kita mengasihi Dia. Jadi semuanya itu terlibat. Ketaatan memampukan kita untuk mempelajari lebih banyak kebenaran. Dan semakin banyak kebenaran yang kita pelajari, semakin kita mengasihi Yesus Kristus yang adalah kebenaran. Jadi daripada hidup di dalam lingkaran setan, kita harus hidup dalam lingkaran kemenangan, yaitu kasih, kebenaran, dan ketaatan. Dan kebenaran yang menguatkan, Yohanes beralih ke menentang kesalahan. Ya, ini udah yang ketiga ya. Dia menggabungkan suaranya dengan suara Petrus untuk memperingatkan bahwa ada penipu di dunia ini. Ya, kata penipu menyiratkan lebih sekedar mengajarkan doktrin palsu. Hal ini termasuk mengarahkan orang ke dalam kehidupan yang salah. Yohanes telah menjelaskan dengan jelas bahwa kebenaran dan kehidupan berjalan seiring. Dan apa yang kita yakini, yang kita imani, menentukan bagaimana kita berperilaku.
Doktrin yang salah dan cara hidup yang salah selalu berjalan seiring. Dari manakah guru-guru palsu ini berasal? Nah, sebab banyak penyesat yang telah muncul ke seluruh dunia. Mereka keluar dari gereja. Pada suatu waktu mereka mengaku percaya kepada iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus, namun mereka berpaling dari iman itu dan meninggalkan kebenaran dan gereja. Mereka keluar dari antara kita, tetapi mereka tidak termasuk dalam kita. Dan dari antara kamu sendiri akan muncul orang-orang yang mengatakan hal-hal yang tidak senonoh untuk menarik murid-murid mengikuti mereka. Jadi saudara, dibutuhkan kewaspadaan rohani yang terus-menerus untuk melindungi sebuah gereja dan sebuah keluarga dari serangan berbahaya dari guru-guru palsu. Seorang pendeta yang sangat sukses mengatakan kepada saya, jika saya mengalihkan pandangan dari pekerjaan ini selama 24 jam dan berhenti berdoa, maka pekerjaan ini akan diserbu sebelum kita menyadarinya. Dia tidak menekankan pentingnya dirinya sendiri, walaupun pendeta yang saleh sangat penting pada gereja rohani, namun pentingnya ketekunan dan kewaspadaan. Perhatikan bahwa ada banyak penipu. Mengapa? 2 Petrus 2 memberikan jawabannya, dan banyak orang akan mengikuti jalan mereka yang jahat. Saya pikir Mark Twain lah yang mengatakan bahwa kebohongan terbesar di seluruh dunia, sementara kebenaran mengambil alih. Sifat manusia yang telah jatuh dalam dosa ingin mempercayai kebohongan dan menolak kebenaran Tuhan. Jadi saudara, di depan mata dia udah tahu kebenaran, tapi dia tidak mau percaya saudara. Itu sifat manusia. Ya, kita telah belajar dari 2 Petrus 2 tentang metode licik yang digunakan orang-orang murtad untuk meraih orang-orang tidak waspada dan tidak stabil. Tidak heran mereka sukses karena mereka dalam satu frekuensi dengan hati manusia. Para penipu ini jugalah antikristus. Awalan Yunani anti berarti sebagai ganti dan melawan. Guru-guru palsu ini menentang Kristus karena mereka menyangkal bahwa dia memang Tuhan yang datang dalam wujud manusia. Mereka tidak hanya menyangkal kebenaran tentang Kristus, namun mereka memberikan orang-orang yang baru bertobat itu pengganti Kristus yang bukan Kristus dari iman Kristen. Pertanyaan pertama yang ingin Anda tanyakan kepada guru, pengkhotbah atau penulis dimanapun adalah, ya, jika Anda pengen tahu itu guru benar atau enggak, atau penulis manapun atau pengkhotbah manapun, Anda tanyakan apa pendapat Anda tentang Yesus Kristus. Apakah dia Tuhan yang datang dalam wujud manusia? Jika dia ragu-ragu atau dia menyangkal bahwa Yesus adalah Tuhan yang datang dalam wujud manusia, maka dapat dipastikan bahwa Anda mempunyai guru palsu, saudara. Tinggal di dalam kebenaran berarti tetap setia pada doktrin-doktrin dasar iman Kristen. Guru-guru palsu telah menyimpang dari kebenaran dan persekutuan gereja, dan oleh karena itu mereka berbahaya, saudara. Yohanes menunjukkan 3 bahaya yang dihadapi gereja dan anggotanya karena ada penyesat di dunia ini. Inilah bahayanya kehilangan apa yang telah diperoleh. Lihatlah dirimu sendiri dan waspadalah. Simaklah, guru-guru palsu menawarkan sesuatu yang tidak Anda miliki. Ya, tidak Anda miliki, padahal kenyataan mereka merampas sesuatu yang Anda miliki. Dia tukar saudara, dia kasih kamu sesuatu yang baru, dia lepaskan, dia tarik yang sebenarnya sudah Anda miliki. Setan adalah pencuri, begitu pula para pembantunya, yaitu guru-guru palsu. Yohanes ingin para pembacanya menerima pahala penuh yang setara dengan 2 Petrus 1 ayat 11, yaitu jalan masuk yang berlimpah ke dalam kerajaan kekal. Jadi saudara, sungguh sebuah tragedi ketika hamba-hamba Tuhan bekerja dengan setia untuk membangun sebuah gereja, namun kemudian pekerjaan tersebut dihancurkan oleh pengajaran palsu. Tidak heran Paulus menulis kepada jemaat di Galatia, "Aku takut jangan-jangan jeripayaku sudah kulakukan kepadamu menjadi sia-sia." Jadi saudara, anggota gereja perlu menghormati pekerjaan para pendeta atau guru yang setia dan melakukan segalanya untuk melindungi dan memperluasnya. Hamba-hamba Allah suatu hari harus memberi pertanggungjawaban atas pelayanan mereka, dan mereka ingin melakukannya dengan sukacita, bukan dengan kesedihan. Ketika gereja mengalami kemunduran, kehilangan apa yang telah diperolehnya, maka gereja juga akan kehilangan sebagian dari pahala di tahta pengadilan Yesus Kristus. Penting bagi kita untuk berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. 2. Bahaya jika kita melampaui firman Tuhan.
Ya, bahaya di sini adalah melampaui batas-batas firman Tuhan dan menambahkan ke dalamnya. Kata yang diterjemahkan melanggar berarti berlari terlalu jauh, melampaui batas yang telah ditentukan. Ini adalah kemajuan yang salah. Orang-orang murtad suka membuat kita percaya bahwa mereka progresif, sementara gereja dalam kondisi yang buruk. Mereka bilang, ini ada era yang baru, ini adalah sesuatu yang baru yang telah kita dapat, ya. Mereka mengundang kita untuk bergabung dengan mereka karena mereka berkata mereka memiliki sesuatu yang baru dan menarik untuk dibagikan. Namun kemajuan mereka sedemikian rupa sehingga mereka meninggalkan doktrin yang utama. Doktrin bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang datang dalam wujud manusia. Saudara, jika seorang tidak mematuhi doktrin yang benar, maka dia tidak memiliki bapa atau putra. Adalah mustahil untuk menghormati bapa dan mengabaikan anak, atau menyebut dia sebagai manusia biasa pada saat yang bersamaan. Ya, agar semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, tidak menghormati bapa yang telah mengutus anak. Kadang-kadang ini namanya teologi progresif, saudara, yang menyangkal Kristus sama sekali tidak progresif. Ini adalah regresif. Kembali lagi ke dalam Kejadian 3 ayat 1 di mana ular berkata kepada Allah, "Ya, apakah ada Allah sudah berfirman?" Nah, saudara, namun dalam memberikan peringatan ini, Yohanes tidak mengutuk kemajuan tersebut. Tuhan memiliki lebih banyak terang lagi yang bersinar dari firman-Nya. Tuhan memberikan kita Roh Kudus untuk mengajar dan menuntun kita dalam pemahaman baru dan penerapan kebenaran, dan kita harus terus bertumbuh. Namun jika pembelajaran kita menjauhkan kita dari doktrin-doktrin dasar tentang pribadi dan karya Yesus Kristus, maka kita berada dalam kondisi yang bahaya. Ketiga adalah bahaya jika kita pergi bersama. Yohanes memperingatkan keluarga tersebut, yaitu ibu-ibu atau gereja di dalam rumah mereka, untuk tidak menerima guru-guru palsu yang mengunjungi mereka, yang ingin bersekutu dengan mereka, atau mungkin menikmati keramataman atau pelayanan yang kita sebut sebagai hospitality, saudara. Saudara, di sini Yohanes suruh kita kalau ada guru-guru palsu yang datang ke rumah, tolak aja, nggak usah kasih masuk, ya. Hospitality merupakan pelayanan Kristen yang sangat penting pada masa itu, karena hanya ada sedikit hotel atau penginapan yang dapat ditinggali dengan aman oleh para pelancong, khususnya umat Kristen yang ingin menjauhkan diri dari pengaruh jahat dunia. Umat Kristen diperingatkan untuk membuka rumah bagi para pengunjung, ya. Benar juga bahwa pendeta dan guru keliling memerlukan rumah untuk ditinggali. Orang-orang percaya yang memperlihatkan keramataman kepada hamba-hamba Allah ini adalah sesama pembantu di dalam kebenaran. Namun, orang-orang percaya yang membantu guru-guru palsu hanya ikut serta dalam perbuatan jahat mereka. Ajaran Yesus Kristus adalah ujian kebenaran dan landasan baik persekutuan dan ikatan kerjasama yang timbal balik. Tentu saja prinsip ini berlaku saat ini, saudara. Seringkali orang-orang mengaku Kristen muncul di TV kita, ingin menjual sesuatu kepada kita. Kita harus menerapkan hikmat atau kebijaksanaan. Jika mereka tidak setuju dengan doktrin Kristen yang sebenarnya, bukan saja kita tidak boleh membiarkan mereka masuk, bahkan kita tidak boleh mengucapkan selamat jalan, take care ya, atau yang berarti Tuhan besertamu. Mengapa Yohanes begitu keras mengenai hal ini, saudara? Saudara, karena dia tidak ingin anak-anak Tuhan, satu, memberikan kesan kepada guru palsu bahwa ajaran sesatnya kita terima. Kedua, tertular karena pergaulan dan kemungkinan persahabatan. Dan ketiga, memberikan amunisi kepada guru palsu tersebut untuk digunakan di tempat berikutnya yang dia singgah. Jadi jika saya menjamu seorang penganut aliran sesat misalnya, ia hanya akan berkata kepada tetangganya, tidak ada alasan mengapa Anda tidak mengizinkan saya masuk. Rumah sebelumnya mengizinkan saya masuk, saudara. Izinkan saya menjelaskan bahwa Yohanes tidak mengatakan hanya orang-orang dilahirkan kembali yang boleh memasuki rumah kita, bukan, saudara. Penginjilan persahabatan di meja makan adalah cara yang luar biasa untuk memenangkan orang kepada Kristus. Saudara, jika Anda ingin menginjil kepada orang, penginjilan persahabatan, penginjilan pribadi itu adalah cara yang luar biasa, saudara. Orang Kristen harus bertetangga dan ramah. Sang Rasul menasihati kita untuk tidak menerima dan mendorong guru-guru palsu yang mewakili kelompok anti-Kristen
orang-orang telah meninggalkan gereja dan sekarang mencoba untuk membujuk orang lain menjauh dari kebenaran. Anda dapat yakin bahwa orang-orang murtad menggunakan setiap kesempatan yang mereka bisa untuk dapat dukungan dari orang-orang Kristen sejati. Jadi ada sebuah tragedi tentang Rasul Yohanes yang menggambarkan pendiriannya mengenai doktrin palsu. Ketika dia tinggal di Efesus, suatu hari dia pergi ke permandian umum dan di sana dia melihat Cerinthus, pemimpin sekte sesat. Setelah melihat itu, Yohanes langsung lari dari gedung-gedung itu agar tidak roboh sebagai hukuman dari Tuhan. Cerinthus mengajarkan bahwa Yesus adalah anak kandung Yusuf dan Maria, bukan Tuhan yang menjadi manusia. Saudara, sebagai penutup, kata-kata penutup Yohanes hampir sama dengan kata perpisahan dalam 3 Yohanes. Dan dia tidak memerlukan penjelasan apapun. Namun ayat-ayat tersebut mengungkapkan pentingnya persekutuan Kristen dan sukacita yang seharusnya dibawa ke dalam hati kita. Sungguh luar biasa menerima surat, namun lebih indah lagi menerima umat Tuhan di rumah dan hati kita. Surat kecil ini saudara yang ditulis untuk seorang ibu Kristen dan keluarganya dan mungkin gereja di rumah mereka adalah permata korespondensi suci yang sempurna. Namun kita tidak boleh juga melupakan pesan utama di dalam surat ini. Waspadalah, ada banyak penipu di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita selesai surat 2 Yohanes. Minggu depan kita akan belajar surat 3 Yohanes dengan judul Gaius, Diophrentes, dan Demetrius. Tuhan Yesus memberkati.